Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa pemodali ini memiliki beberapa ajaran yang bersama dari saya akan ketika mengatakan ini atas kemauan diri atau dengan diri tidak ada pasangan siapapun. Yang kedua atas normatif ya yang banyak yang salah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat, selalu semangat belajar, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi bimbingan konseling kelas 10 semester 2. Di materi yang ke-26 ini kita akan belajar tentang manajemen waktu bagi pelajar. Mari kita simak video berikut ini bersama-sama. Bagaimana cara mengatur kegiatan kita sehari-hari? Sangat disayangkan apabila waktu yang kita miliki terbuang percuma, apalagi bagi anak-anak dalam usia remaja, karena banyak hal yang dilakukan dalam menggali sebanyak mungkin potensi yang dimiliki sehingga kelak berguna bagi kesejahteraan hidup di masa mendatang. Namun banyak remaja yang tidak tahu bagaimana memanfaatkan waktu seefektif mungkin. Terbukti masih banyak anak yang terlihat melakukan kegiatan-kegiatan yang semestinya tidak perlu dilakukan, yakni kegiatan yang berbau iseng yang menunjukkan ketidaktahuan mereka cara menggunakan waktu luang secara tepat. Untuk dapat melakukan kegiatan sehari-hari secara tepat, maka perlu adanya jadwal kegiatan yang disusun, sehingga apa yang dilakukan tidak tanpa tujuan. Pada hakikatnya, kegiatan anak-anak dibagi menjadi 3 jenis, yaitu kegiatan di rumah, kegiatan di sekolah, dan kegiatan sosial. Yang pertama, kegiatan rumah. Kegiatan rumah mencakup mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kewajiban anak sebagai anggota keluarga, membantu kesibukan orang tua di rumah, antara lain membereskan pekerjaan rumah tangga sehingga dapat meringankan kesibukan orang tua sekaligus menunjukkan dharma bakti kita terhadap orang tua. Namun yang perlu diingat di sini bahwa jangan sampai kegiatan membantu pekerjaan orang tua ini menyita waktu dan tenaga anak sehingga menyebabkan kegiatan lain yang semestinya diselesaikan anak menjadi terganggu. Kemudian yang kedua, kegiatan sekolah. Kegiatan sekolah mencakup 2 hal, yaitu yang pertama kegiatan intrakurikuler, yaitu kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang kedua kegiatan ekstrakurikuler, yaitu kegiatan sekolah yang berkaitan dengan pengembangan dan minat anak terhadap bidang keterampilan tertentu, misalnya bidang kesenian, kepramukaan, dan lain sebagainya. Di samping 2 hal tersebut, masih terdapat 1 kegiatan sekolah yang harus diselesaikan oleh anak di luar jam pelajaran, yaitu berupa penyelesaian tugas-tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran tertentu, misalnya pemberian tugas pekerjaan rumah. Selanjutnya, yang ketiga, kegiatan sosial. Kegiatan sosial mencakup kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan pribadi anak sebagai makhluk sosial. Kegiatan ini antara lain meliputi pergaulan anak dengan teman-temannya. Kegiatan-kegiatan tersebut perlu dijaga kelangsungannya dan jangan sampai antara kegiatan yang satu mengganggu kegiatan yang lain sehingga semuanya bisa saling mendukung mewujudkan satu keberhasilan anak, baik dalam status sebagai siswa maupun sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Karena anak masih dalam status sebagai siswa yang bertugas pokoknya belajar atau menimba ilmu demi persiapan masa depannya, maka kegiatan utama yang perlu diselesaikan dan diperoleh menjadi perhatian yang paling besar adalah menyelesaikan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan sekolah. Dengan demikian, dalam pembuatan jadwal kegiatan sehari-hari, pembagian porsi waktu terbanyak adalah menyelesaikan kegiatan sekolah. Selanjutnya, bagaimana cara mengatur waktu belajar? Jadwal kegiatan tersebut berlangsung selama hari masuk. Sedangkan pada saat libur kegiatan sekolah bisa diganti dengan kegiatan rekreasi atau membantu orang tua menurut keadaan. Apabila jadwal kegiatan yang telah disusun tersebut ditaati pelaksanaannya secara disiplin, maka kecil kemungkinan bagi anak melakukan kegiatan iseng yang hanya menimbulkan keresahan. Kegiatan belajar merupakan kegiatan utama bagi seorang pelajar. Untuk memperoleh prestasi belajar yang tinggi harus didukung dengan kegiatan belajar yang rutin dengan frekuensi yang tetap. Hukum Jos mengemukakan bahwa belajar 4 hari masing-masing 1 jam lebih efektif daripada 4 jam dalam 1 hari. Hal ini mengisyaratkan kepada kita bahwa bukan masalah banyaknya waktu belajar yang kita perlukan untuk meraih hasil yang maksimal, melainkan keajekan dalam belajar yang dibutuhkan dalam memperoleh hasil belajar yang maksimal.
Oleh karena itu, perlu kiranya menyiasati bagaimana mengatur waktu belajar sebaik mungkin agar diperoleh hasil belajar yang maksimal. Pemilihan waktu belajar yang tidak tepat hanya akan menghasilkan kelelahan tanpa dapat menghasilkan prestasi yang diharapkan. Sebagai contoh, apabila kita memilih waktu belajar sehabis nonton televisi, misalnya, akan cenderung mata menjadi lelah dan cepat mengantuk. Karena penglihatan telah terforsir pada saat menonton televisi, akan semakin tersiksa saat harus membaca buku pelajaran. Belum masalah kesan yang diperoleh dari isi tayangan televisi yang tidak mustahil akan lebih berkesan dan berpengaruh pada kejiwaan si anak sehingga menghambat daya serap anak pada isi pelajaran yang dibacanya. Belajar memerlukan suasana yang mendukung, antara lain badan yang segar, udara yang tidak terlalu panas, lingkungan yang tidak terlalu bising, serta suasana hati yang tenang. Tidak mungkin seorang anak bisa belajar dengan baik apabila masih terdapat tugas dari orang tua atau dari pihak lain yang dipercayakan kepadanya dan tugas tersebut belum terselesaikan. Demikian pula keadaan ruangan serta lingkungan yang hiruk-pikuk akan menyulitkan anak berkonsentrasi pada materi yang dipelajari. Nah, berikut ini ada beberapa contoh untuk dapat memilih waktu belajar yang baik. Antara lain, yang pertama, seusai tidur siang sekitar jam 16 sampai jam 17. Kemudian yang kedua, seusai subuh sekitar jam setengah 5 pagi sampai jam setengah 6 pagi. Kemudian yang ketiga, seusai makan malam sekitar jam 7 malam sampai dengan jam 8 malam. Waktu belajar yang efisien antara lain 1 hingga 2 jam. Apabila ingin menambah jam belajar, maka harus ada rentang waktu istirahat untuk mengendorkan saraf otak yang terlalu tegang sehingga saat meneruskan belajar tubuh terasa segar kembali. Berikut ini ada beberapa kiat mengatur waktu yang perlu kita coba. Di antaranya adalah: yang pertama, tetapkan prioritas. Jika banyak yang harus dikerjakan, buatlah daftar apa yang harus dan akan dikerjakan. Lalu urutkan setiap tugas dalam urutan 1, 2, 3, dan seterusnya menurut tingkat urgensi. Kemudian yang kedua, jangan membebani diri dengan jadwal yang berlebihan. Lakukanlah perubahan untuk mencapai prestasi secara bertahap. Jika terlalu banyak yang harus kita lakukan, kita dapat menjadi bingung dengan jadwal tersebut. Kemudian yang ketiga, luangkan waktu untuk membiasakan diri menjadi teratur. Menjadi teratur membutuhkan pembiasaan yang cukup lama. Yang keempat, luangkan waktu untuk refreshing. Waktu untuk penyegaran membantu kita agar tetap sehat secara mental dan fisik. Kemudian yang kelima, jangan menunda-nunda. Banyak orang menunda-nunda karena suatu alasan. Mungkin tugas yang mereka hadapi terlalu sulit atau pekerjaan tersebut membuat stres. Apapun penyebabnya, menunda-nunda bisa jadi kebiasaan yang buruk. Demikian tadi materi tentang manajemen waktu bagi pelajar. Mudah-mudahan setelah menonton video ini, kita bisa lebih memahami bagaimana cara mengatur waktu untuk kegiatan kita sehari-hari agar lebih bermanfaat. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akan ketemu lagi pada video-video BK Sahabat Seru berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah tentang pilihan yang
Bisa ya. Nah, nanti kalau misalnya ada masalah lagi, kamu bisa konsultasi lagi. Sekali lagi, terima kasih kehadirannya. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu. Doa mulai. Selesai. Terima kasih ya, kita komitmen janji nanti kalau ada masalah kita bisa konsultasi lagi. Terima kasih.